Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita bertemu kembali di hari Senin ini dengan mata pelajaran Ibu, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, masih dalam bab yang pertama, tapi dalam pertemuan yang kedua. KD kita pada hari ini adalah mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Mendeskripsikan keberagaman budaya dalam masyarakat Indonesia. 2. Mendeskripsikan keberagaman agama dan kepercayaan dalam masyarakat Indonesia. 3. Mendeskripsikan keberagaman ras dalam masyarakat Indonesia. 4. Mendeskripsikan keberagaman gender dalam masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, menganalisis keberadaan antar golongan dalam masyarakat Indonesia. Seperti yang kita lihat di dalam contoh gambar adalah bentuk keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik dari agama, ras, budaya, antar golongan. Materi kita masih dalam keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita terlebih dahulu mengawali pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa, yaitu kita sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Ibu akan mengisi daftar hadir untuk kehadiran pada hari ini. Materi kita adalah keberagaman suku, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di antaranya adalah keberagaman dalam masyarakat Indonesia, arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Bagaimanakah penjelasan tentang keberagaman budaya? Kita lihat gambar di bawah ini tentang budaya. Budaya merupakan suatu cara yang digunakan untuk hidup dan berkembang, yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat, kemudian diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Berikut merupakan penjelasan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Di antaranya ada rumah adat, di mana rumah adat merupakan bangunan yang memiliki suatu ciri khas tersendiri. Rumah adat digunakan untuk tempat tinggal oleh suku bangsa tertentu, merupakan implementasi dari kebudayaan yang memiliki tingkat kesakralan yang paling tinggi di suatu komunitas suku. Kita lihat di bawah ini adalah contoh gambar rumah adat suku Aceh. Selanjutnya, contoh rumah adat suku Jawa. Kemudian, contoh rumah adat suku Kalimantan. Keberagaman budaya yang lainnya adalah pakaian adat. Pakaian adat merupakan jenis pakaian yang sering digunakan pada acara khusus. Biasanya digunakan pada acara pernikahan adat atau melakukan upacara adat. Memiliki ciri yaitu warna, corak, dan bentuk potongan berdasarkan khas dari daerah lainnya. Pakaian adat suatu daerah yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Kita beri contoh nih. Contoh pakaian adat yang kita lihat di bawah ini adalah pakaian adat dari Kalimantan. Kemudian pakaian adat dari Jawa. Kemudian pakaian adat dari Sulawesi Utara.
Keberagaman yang lainnya ada bahasa daerah. Setiap suku pasti memiliki bahasa masing-masing. Karena bahasa merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi antar manusia dalam lingkungan masyarakat tersebut. Keberagaman selanjutnya yaitu kira-kira keberagaman apa ya? Nah, ada keberagaman agama dan kepercayaan. Di Indonesia diakui 6 agama oleh pemerintah, yaitu diantaranya agama Islam, di mana agama Islam tempat untuk beribadahnya bernama masjid. Kemudian agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Kalau agama Kristen, tempat beribadahnya namanya gereja. Agama Katolik, tempat beribadahnya juga dinamakan gereja. Agama Hindu, tempat beribadahnya namanya pura. Ini contoh Pura Ulun Danu yang berada di Pulau Bali. Dan agama Buddha, tempat beribadahnya dinamakan vihara. Kemudian Konghucu, tempat beribadahnya dinamakan kelenteng. Ini contoh kelenteng Cindewan yang berada di Jakarta. Selanjutnya, keberagaman apa lagi ya? Keberagaman ras. Nih, kira-kira kita ini masuk golongan ras manusia yang mana ya? Perbedaan fisik merupakan suatu yang wajar disebabkan oleh perbedaan ras. Ras adalah kategori manusia melalui ciri fisik dan asal-usul geografis. Selanjutnya ada keberagaman gender atau jenis kelamin dan keberagaman antar golongan. Keberagaman gender adalah suatu sifat dan perilaku yang melekat pada manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Jenis kelamin adalah kodrat yang berasal dari Tuhan. Kita menikmati jenis kelamin kita masing-masing sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki. Kemudian keberagaman antar golongan, di mana setiap individu dalam masyarakat memiliki status dan kedudukan. Status dan kedudukan ini mendorong munculnya perbedaan sikap seseorang terhadap orang lain. Karena perbedaan golongan secara vertikal disebut stratifikasi sosial. Nah, konsekuensi dari perbedaan ini adalah terjadi penggolongan antara kelas sosial tinggi, sedang, maupun rendah. Dasar penggolongan seseorang dalam kelas sosial ada 5 berdasarkan kekayaan, kekuasaan, kehormatan, keturunan, dan pendidikan. Penggolongannya terhadap orang kaya, menengah, dan orang miskin tentunya. Nah, sebelum pelajaran Ibu tutup, marilah Ibu terlebih dahulu memberikan latihan-latihan soal yang harus kalian jawab untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pelajaran kita pada hari ini. Kita akan mengerjakan 10 soal. Soal tersebut kalian kerjakan pada buku kalian masing-masing. Kalian jawab soal yang telah Ibu berikan. Dan tolong diperhatikan baik-baik soalnya. Soal yang pertama, di situ ada sebuah gambar. Nah, pertanyaannya, gambar di atas merupakan contoh rumah adat daerah mana? Kalian memilih jawaban yang benar di antara A, B, C, dan D. Pertanyaan yang kedua, tempat ibadah untuk orang yang beragama Buddha adalah? Kalian disuruh menjawab jawaban yang benar di antara A, B, C, dan D.
Dan pertanyaan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sampai pertanyaan yang ke-10. Setelah kalian menjawab pertanyaan tersebut, kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing, kalian foto, kemudian kalian kirim ke kolom pengetahuan atau K13. Waktu kita hanya terbatas sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Selebihnya tidak ada lagi perpanjangan waktu. Silakan dikerjakan dengan baik anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan hari ini kalian semua mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, demikian tadi penjelasan Ibu dari awal sampai akhir. Sampai sebelum pelajaran Ibu tutup, kalian harus mengerjakan latihan-latihan soal dulu. Nah, sebelum materi ini Ibu tutup dengan penutup, marilah kita terlebih dahulu membaca doa untuk mengakhiri pembelajaran dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.